Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali di mata kuliah biologi sel. Dan untuk pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan sejarah perkembangan dari biologi sel itu sendiri. Nah, dimulai dari pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, sebelum Robert Hooke itu mempopulerkan istilah sel, ada beberapa ahli filsafat Yunani yang dimana sebelumnya telah mengungkapkan pandangannya tentang penyusunan tubuh makhluk hidup, seperti Aristoteles dan juga Paracelsus, yang dimana dia telah mengungkapkan bahwa tubuh semua hewan dan juga tumbuhan itu sebenarnya tersusun atas berbagai macam jenis elemen-elemen sederhana. Nah, yang dimana elemen-elemen sederhana tersebut secara bersamaan dia akan membentuk struktur makroskopis makhluk hidup, yang dimana belakangan ini elemen sederhana tersebutlah yang kita kenal dengan istilah sel, yang dimana dia berasal dari bahasa Yunani yaitu sela atau selula, yang berarti ruang ataupun kamar kecil. Nah, sel ini sendiri dia memiliki peran yang dimana sebagai suatu organisme yang dikenal sebagai organisme uniseluler ataupun organisme bersel satu. Contohnya seperti jenis protozoa. Nah, sel ini sendiri bisa tersusun berkelompok dan juga berdiferensiasi menjadi berbagai jenis jaringan dan juga membentuk organ, yang dimana selanjutnya beberapa organ akan membentuk sistem organ dan hingga pada akhirnya akan menjadi beberapa sistem organ yang secara bersama-sama akan membentuk suatu organisme. Nah, dari berbagai macam jenis kumpulan sel ini sendiri yang hingga membentuk suatu organisme inilah, maka organisme ini disebut atau bisa dinamakan dengan organisme multiseluler. Nah, lalu pemahaman mengenai sel ini juga baik dari aspek ultrastruktur maupun dari aspek fungsionalnya itu tidak terlepas dari berbagai macam jenis hasil kerja keras sejumlah pakar ilmu pengetahuan. Dan mulai dari zaman dahulu juga penelitian itu terus selalu dikembangkan dan selalu diperbarui hingga sampai menemukan berbagai macam jenis alat seperti penemuan mikroskop sederhana hingga yang terbaru yaitu yang terakhir penemuan mikroskop elektron. Nah, untuk sejarah perkembangan teori sel ini sendiri sebenarnya telah banyak dan juga para ahli juga banyak telah mempelopori sehingga bisa berkembangnya teori-teori sel ini, yang dimana di sini sel merupakan massa protoplasma yang berbatas membran dengan sistem organisasi yang sangat kompleks. Dan di sini sel itu sendiri bukanlah merupakan suatu bangunan statis, akan tetapi dia merupakan struktur yang sangat dinamis, hingga berbagai jenis aktivitas hidup yang berlangsung di tubuh organisme pada dasarnya itu berlangsung di dalam sel dengan mekanisme sistem yang sangat harmonis. Nah, aktivitas satu sel inilah yang dimana menunjang aktivitas sel yang lain untuk membentuk suatu sistem yang sangat harmonis untuk menunjang sebuah kehidupan yang fungsional. Nah, di sini diawali dari Anthony van Leeuwenhoek, di mana pada tahun 1632 sampai 1723. Dan dia adalah salah satu penemu mikroskop sederhana serta jenis protozoanya itu adalah hasil temuannya, di mana dia adalah seseorang yang berkebangsaan Belanda dan dia merupakan orang pertama yang menemukan mikroskop dan meneliti suatu organisme mikroskopis seperti berbagai jenis protozoa dan juga rotifera, yang dimana diberi nama yaitu Animalculus. Lalu dia juga meneliti terkait dengan berbagai jenis bakteri, salah satunya adalah bakteri basil dan juga bakteri spiral.
Bahkan juga beliau juga sempat mengamati pergerakan sel-sel darah di dalam kapiler kaki katak dan daun telinga pada kelinci. Nah, selanjutnya diikuti oleh Marcello Malpighi, yaitu pada tahun 1628 sampai dengan 1694. Dia adalah seorang berkebangsaan Italia yang dimana dia menggunakan mikroskop dalam mengamati sayatan jaringan. Jadi dia meneliti terkait dengan berbagai macam jenis jaringan yang terdapat di dalam makhluk hidup pada organ-organ tertentu, seperti organ otak, hati, ginjal, limpa, dan juga paru-paru. Selain itu juga dia mengamati perkembangan embrio ayam. Dari hasil pengamatannya, dia menyimpulkan bahwa jaringan-jaringan tersusun atas unit-unit struktural yang dia namain dengan utriculus. Selanjutnya adalah Robert Hooke, yaitu pada tahun 1663, yang dimana dia menemukan ruang-ruang kecil pada sayatan sumbat gabus dan juga dari mikroskop sederhana, yang dimana dia adalah memperkenalkan istilah pertama kali berdasarkan hasil pengamatannya pada sayatan sumbat gabus, dan dia melaporkan bahwa sayatan sumbat gabus tersebut terdiri atas ruang-ruang kecil yang diberi nama yaitu sel. Selanjutnya adalah Ron Dutres, yang dimana pada tahun 1776 sampai 1847, dan dia adalah seseorang yang berkebangsaan Prancis yang dimana melaporkan semua sel dan juga tumbuhan itu terdiri atas kumpulan-kumpulan sel globular. Lalu pada tahun 1840 Jonas Evergreen, yaitu 1787 dan juga 1869, seseorang berkebangsaan Cekoslovakia memperkenalkan istilah protoplasma. Nah, lalu pada tahun 1891, di mana Walter Schultz ini menyatakan bahwa protoplasma merupakan dasar fisik dari sebuah kehidupan, di mana protoplasma itu adalah substansi hidup yang berbatas membran, di mana di dalamnya terdapat inti sel atau nukleus. Lalu pada tahun 1938, Matthias J. Schilden, dia adalah seseorang yang ahli pengetahuan berkebangsaan Jerman, yang dimana melaporkan bahwa tubuh tumbuhan itu tersusun atas sel. Dan secara terpisah juga pada tahun 1839, Theodor Schwann, yang dimana ahli pengetahuan berkebangsaan Jerman itu melaporkan bahwa tubuh hewan pun tersusun atas sel. Lalu Schwann kemudian mengusulkan dua azas yang dikenal dengan teori sel, yaitu semua organisme terdiri atas sel dan sel merupakan unit dasar organisasi kehidupan. Dan ini adalah muka-muka para ilmunya. Nah, jadi berdasarkan dari penelitian-penelitian yang telah banyak dilakukan terkait dengan sel itu sendiri, maka dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu sel merupakan kesatuan struktural dari makhluk hidup. Lalu sel merupakan kesatuan fungsional dari makhluk hidup, dan sel merupakan kesatuan hereditas dari makhluk hidup. Namun, dalam lingkup yang lebih kompleks dari sel itu memiliki makna. Yang pertama, semua makhluk hidup itu terdiri atas sel. Yang kedua, sel yang baru dibentuk berasal dari pembelahan sel sebelumnya. Yang ketiga, semua sel memiliki kemiripan yang mendasar dalam hal kompleks kimia dan aktivitas metabolismenya. Yang keempat, yaitu aktivitas dari suatu organisme dapat dimengerti sebagai aktivitas kolektif. Dan juga interaksi-interaksi dari unit-unit seluler ini bergantung antara yang satu dengan yang lainnya, maka saling berkesinambungan. Nah, ini bisa dibayangkan seperti ini. Jadi, organisasi kehidupan tingkat suatu individu.
dimulai dari level suatu kimia yang dimana dari unit terkecil, yaitu dari suatu atom, lalu atom dengan proses kimianya akan menjadi suatu molekul yang dimana akan berada pada sel otot polos. Nah, setelah pada sel otot polos, maka dia akan berubah menjadi suatu level sel yang akan menempel pada level jaringan. Dan level jaringan inilah nantinya dia akan mulai meneruskan ke bagian-bagian level organ, di mana level-level organ itu sendiri banyak sekali terdapat di dalam suatu tubuh makhluk hidup, seperti hati, jantung, dan ginjal, dan lain sebagainya, di mana akan mempengaruhi berbagai macam jenis jaringan, terkait jaringan epitel, jaringan otot polos, dan jaringan ikat. Hingga dari level organ masuk ke level sistem organ, yang dimana mulai dari pembuluh darah di organ, dan juga bagian hati. Nah, maka dari itulah terbentuklah suatu level organisme yang dimana menciptakan suatu kehidupan. Dan menurut De Robertis, yaitu sebuah sel itu harus memenuhi beberapa kriteria. Jadi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi sel. Yang pertama, harus memiliki membran plasma. Yang kedua, mengandung materi genetik yang penting untuk mengkode berbagai jenis RNA, termasuk untuk sintesis protein. Dan yang ketiga yaitu mengandung mesin biosintesis yang tempatnya itu di mana sintesis berlangsung. Nah, lalu untuk selanjutnya adalah perkembangan biologi sel. Sebenarnya perkembangan biologi sel ini bisa kita lihat di mana telah banyaknya pemenang dari hadiah Nobel, yaitu untuk bidang biologi sel, serta bidang-bidang lain yang menunjukkan perkembangan biologi sel itu sendiri. Contohnya adalah seperti yang tadi sudah ada, dan juga ada selanjutnya yaitu salah satunya yang mendapatkan Nobel itu adalah Tiselius di tahun 1948, itu pertama kali. Nah, itu di tahun 1948 itu sudah sebelum-sebelumnya. Untuk yang pertamanya adalah Karl Landsteiner dan juga Ramon Y, yang dimana pada tahun 1906. Jadi 1906 itu sudah ada, dan kontribusi mereka adalah mempelajari organisasi sistem saraf, khususnya adalah struktur sel-sel saraf. Nah, lalu berdasarkan banyak sekali hadiah Nobel yang pernah didapatkan, maka terciptalah perkembangan biologi sel, mulai dari perkembangan biologi sel dan juga genetika, dan juga perkembangan biologi sel dan fisiologi dan lain sebagainya. Nah, untuk perkembangan biologi sel dan genetika, di mana di sini pada dasarnya dia adalah dengan adanya penemuan-penemuan yang dihasilkan terkait dengan penemuan Vickrey tentang omnicellular excellular pada tahun 1898, yang berarti bahwa sel memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau membelah dengan menghasilkan sel baru, yang dimana memiliki sifat yang sama dengan induknya. Nah, sebagai contoh, tanaman Mendel ini memiliki buangan yang ungu saja atau putih saja, di mana dia tidak ada karakter antara pada varietas tersebut. Nah, itu adalah salah satu contoh antara perkembangan biologi sel dan genetika. Lalu perkembangan biologi sel dan juga fisiologis ini pada mulanya yaitu penelitian tentang sel hanya difokuskan pada sel-sel yang mati yang diwarisi untuk melihat bagian-bagian sel yang ada. Lalu pada tahun 1899, para ahli mulai beralih untuk mempelajari sel-sel hidup tentang gerakan-gerakan yang terjadi dalam suatu sel, seperti gerakan amoeboid, siklosis, gerakan silia, gerakan flagella, dan lain sebagainya. Hingga pada akhir abad ke-19, yaitu Overberg mengemukakan teori tentang membran, yaitu bahwa membran sel merupakan selaput tipis yang terdiri atas selaput lipoid. Nah, dengan berkembangnya berbagai macam jenis biologis dan fisiologis, maka penemuan-penemuan baru di bidang fisiologi sel ini antara lain banyak sekali ditemukan struktur atau susun membran sel, sifat-sifat membran sel,
transportasi aktif melalui membran sel, lalu reaksi sel terhadap rangsangan lingkungan, dan mekanisme perangsangan dan kontraksi nutrisi sel, pertumbuhan sel, sekresi sel, dan aktivitas sel lainnya. Lalu perkembangan biologi sel dan biokimia, yang dimana perpaduan antara biologi sel dan biokimia sering dikenal sebagai sitokimia, yang dimana sebenarnya merupakan perpaduan metode ilmiah antara biologi sel dan kimia, dan biokimia dan fisikokimia. Nah, penelitian biokimia yang dilakukan oleh suatu peneliti yaitu Fischer dan Hofmeister pada tahun 1902 mendapatkan bahwa molekul protein mengandung asam amino yang terkait dalam ikatan peptid. Dan ini masih banyak penelitian-penelitian lain, seperti pada penelitian Bensler dan Howard pada tahun 1934, itu dapat melakukan isolasi mitokondria dari dalam sel sehingga memungkinkan perkembangan penelitian lebih lanjut. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan yang makin pesat dan sampai saat ini, terutama tentang teknik radioaktif, elektromikroskopik, dan lainnya, itu menyebabkan perkembangan yang pesat dalam penelitian sitokimia, di mana dengan pendekatan seperti cara isolasi mitokondria, kloroplas, nukleus, dan lain sebagainya. Jadi akan saling berhubungan dan juga akan terus berkembang. Nah, sifat dan keistimewaan zat itu seperti apa sih? Kenapa sih bisa dikatakan istimewa? Oke, seperti yang telah diuraikan sebelumnya oleh Schelden dan Swan, yang dimana sel-sel dapat dianggap sebagai unit-unit kehidupan. Dapat juga diduga bahwa semua bentuk kehidupan terlepas dari sifatnya itu memiliki dasar seluler. Nah, sejumlah percobaan itu menunjukkan bahwa sel-sel dari organisme manapun termasuk manusia itu bisa dibudidayakan di luar tubuh atau dengan penggunaan secara in vitro. Jadi kita tidak menggunakan suatu makhluk hidup, akan tetapi dari jaringan kita ambil sedikit lalu kita keluarkan untuk kita amati. Itu namanya in vitro. Dengan kondisi tertentu yang memungkinkan agar tetap hidup sampai lama setelah organisme asalnya itu mati. Misalnya di sini sel-sel manusia yang telah dibudidayakan dalam kurun waktu puluhan tahun dan dapat disiapkan bagi peneliti dengan hanya mengambilnya dari freezer. Itu adalah salah satu contohnya. Nah, lalu bentuk sel. Bentuk sel itu seperti apa sih? Nah, bentuk sel itu sangatlah banyak sekali dan juga bervariasi, baik di antara sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup yang sama maupun yang menyusun makhluk hidup yang berbeda-beda. Bahkan beberapa sel itu tidak memiliki bentuk yang tetap, tetapi akan berubah-ubah sesuai dengan aktivitasnya. Nah, berubah-ubahnya ini banyak sekali faktor yang akan mempengaruhi sel itu, mulai dari faktor genetiknya dan juga faktor dari lingkungan itu sendiri. Nah, sel amoeba dan sel darah putih itu termasuk contoh tipe sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Lalu sel-sel yang lain itu memiliki bentuk yang khas atau tetap, ataupun bentuk-bentuk peralihannya spesifik untuk setiap jenis makhluk hidup. Nah, spermatozoa itu pada manusia memiliki bentuk yang tetap. Namun demikian, sperma pada manusia memiliki bentuk yang berbeda dengan sperma pada hewan lain, seperti halnya mencit. Lalu untuk bentuk-bentuknya, itu bentuk-bentuk sel itu bergantung pada yang pertama. Jadi dia bisa berbeda-beda satu sama lain. Itu yang pertama dilihat dari adaptasi fungsionalnya. Lalu yang kedua, tekanan permukaan. Lalu yang ketiga, viskositas protoplasma. Lalu yang keempat, tekanan mekanik oleh sel-sel yang ada di sekitarnya. Dan yang kelima adalah rigiditas membran plasma. Selain itu pula, mikrotubuli memiliki peranan yang sangat penting. Jadi adanya mikrotubuli itu yang sangat menentukan bentuk dari suatu tipe sel. Nah, umumnya sel-sel jaringan hewan dan tumbuhan akan berbentuk polihedral. Nah, macam-macam bentuk sel itu antara lain dia sangat banyak. Jadi ada bentuk yang gepeng,
lalu berbentuk kubus, dan juga berbentuk silindris. Lalu umumnya bentuk-bentuk tersebut dijumpai pada sel-sel epitel. Dan sel darah merah pada manusia itu memiliki bentuk bikonkav. Sel otot itu berbentuk memanjang, sel-sel bakteri memiliki bentuk yang bulat, spiral ataupun bentuk batang, lalu sel-sel silem dan floem pada tumbuhan itu mengalami berbagai macam jenis modifikasi yang sedemikian rupa, sehingga akan memungkinkan melaksanakan fungsinya sebagai jalur angkutan untuk berbagai jenis substansi. Jadi untuk silem dan floem itu akan berubah dan dia akan mengalami modifikasi. Lalu sel-sel saraf itu memiliki bentuk yang sesuai untuk melaksanakan fungsinya dalam menghantarkan impuls-impuls saraf. Jadi dia tergantung terkait dengan penempatan lokasinya di mana. Maka dia akan memudahkan dalam memberikan dan juga membantu dalam menyalurkan berbagai macam jenis aspek. Nah, ini adalah contoh-contohnya, bisa dilihat pada gambar 1.7, itu adalah contohnya sel saraf. Jadi banyak sekali impuls-impuls saraf yang dimana tujuannya itu adalah untuk menghantarkan proses impuls-impuls saraf yang diterima dari sistem saraf pusat. Lalu gambar 1.8 itu adalah sel darah merah. Nah, dan yang gambar 1.9 itu adalah jenis berbagai macam jenis bentuk sel bakteri. Mulai dari yang bakteri yang bentuknya kokus, bakteri bentuknya spiral, dan juga bakteri yang bentuknya batang. Lalu ukuran sel, di mana sel itu pada dasarnya dia memiliki ukuran yang bervariasi, tergantung pada jenis tipe selnya. Oke, ingat, jadi tergantung pada jenis tipe selnya. Dan pada umumnya, sel itu hanya dapat dilihat dengan menggunakan alat bantu seperti mikroskop, dengan sedikit pengecualian seperti sel telur pada burung unta yang memiliki diameter hingga beberapa sentimeter. Jadi kalau sel telur itu bisa kita lihat dengan menggunakan mata telanjang. Tapi kalau misalkan sel yang lainnya itu dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Dan pada umumnya juga mata manusia itu tidak mampu untuk memisahkan dua titik yang dipisahkan kurang dari 0,1 mm atau 100 μm. Nah, sementara itu, umumnya sel memiliki ukuran yang lebih kecil dari 0,1 mm. Nah, kisaran ukuran sel itu akan nanti dilihat, bisa kita lihat di gambar 1.10. Dan bentuk dan ukuran sel ini sendiri akan selalu berhubungan dengan fungsinya, di mana ukuran minimal sebuah sel harus cukup mengandung suatu DNA, protein, dan juga struktur-struktur internal agar mampu bertahan hidup dan juga melakukan reproduksi. Lalu, ukuran maksimal sebuah sel itu dibatasi dengan kebutuhan area permukaan yang cukup untuk memperoleh nutrien dari lingkungan dan juga membuang sisa metabolisme. Nah, ini adalah ukuran-ukuran selnya, oke. Kisaran ukuran selnya di mana bisa kalian lihat atom itu 0,1 nanometer, oke. Jadi bisa yang di sini sudah dijelaskan, oke. Ada yang kita bisa lihat dengan menggunakan elektron mikroskopik, dan juga ada yang bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskopik cahaya, dan bisa kita lihat dengan mata telanjang. Oke, nah jadi di sini untuk yang menggunakan elektron mikroskopik itu kita bisa lihat sampai dengan mouse bakterial ataupun sampai human egg. Oke, tapi kalau misalnya light mikroskopik itu bisa kita lihat sampai dengan cock egg atau telur katak, dan seterusnya. Ini termasuk serangga, lalu kelinci, tikus, lalu manusia, dan juga hewan-hewan lainnya itu bisa kita lihat dengan mata telanjang, di mana ukuran-ukuran itu sangat besar sekali. Oke. Dan yang paling besar dari yang paling kecil 0,1 nanometer, yang paling kecil atom, dan yang paling besar itu sampai 1 km ukurannya. Nah, komponen-komponen sel tertentu itu tidak dapat diamati dengan mikroskop cahaya. Maka dari itu, untuk mengamati komponen seluler diperlukan alat bantu
seperti mikroskop elektron. Jadi sudah kita bahas dan kita singgung sebelumnya apa itu mikroskop elektron dan bagaimana prinsipnya. Oke. Nah, ini adalah besaran-besaran yang biasa digunakan untuk mempelajari sel. Jadi ada 1 meter itu berapa sih, lalu 1 meter itu berapa sentimeter dan lain sebagainya. Juga 1 nanometer berapa Armstrong, itu sudah ada tabelnya. Nah, dan yang tabel di sampingnya itu adalah batasan-batasan pengamatan sistem biologi pada berbagai macam tingkat dimensi. Jadi ada yang bidangnya anatomi, histologi, morfologi dengan dimensinya, yaitu ada yang lebih dari 0,1 mm atau 100 mm, di mana dilihat di struktur organnya dan menggunakan metode mata dan lensa sederhana, dan sampai difraksi sinar X. Nah, untuk pembahasan yang terakhir adalah teori dari asal mula terbentuknya sel, di mana di sini terbentuknya molekul organik itu diawali dengan tahap pertama, yaitu pembentukan sel primitif, di mana diduga adanya protein dan lipida yang terkumpul di sekitar RNA ataupun DNA primitif, sehingga menghasilkan bentukan serupa kantung. Nah, sel primitif inilah yang nantinya akan mengembangkan kemampuan untuk menggunakan RNA sebagai materi genetiknya. Lalu adanya lipid yang berperan membangun membran yang melindungi berbagai komponen sel. Walau protein dan RNA memiliki kemampuan enzimatik, akan tetapi bila protein lebih dominan dalam perannya, maka RNA akan mengurangi peran katalitiknya, dan DNA baru ditemukan pada tahap awal evolusi berikutnya. Dan di sini karena DNA lebih stabil daripada RNA, maka DNA dapat menyimpan dan mentransfer informasi genetik dengan tingkat kesalahan yang rendah. Lalu sel primitif inilah yang sangat mirip dengan bakteri, dan sel ini yang hidup dalam media senyawa organik yang disebut dengan primitive soup. Lalu secara perlahan sel primitif ini mulai mencari sumber energi baru, yaitu adanya sinar matahari. Jadi dengan adanya sinar matahari adalah bentuk awal fotosintesis. Di muka bumi ini berupa proses yang mengolah energi sinar matahari dan belerang. Bentuk fotosintesis pada tahap selanjutnya tidak lagi memakai belerang, akan tetapi dia memakai H2O dan melepaskan O2 ke atmosfer. Nah, keberadaan oksigen di atmosfer ini mulai mengubah wajah bumi, karena dengan adanya oksigen atau O2, maka kemampuan respirasi mulai terbentuk, dan sel untuk tahap selanjutnya akan mampu menghasilkan suatu energi dengan cara mengoksidasi zat makanannya. Dan fotosintesis mulai melepas oksigen dan mengambil karbohidrat, sementara respirasi melakukan sebelumnya, dan proses inilah yang membuka jalan terbentuknya ekosistem, yang dimana flora dan fauna akan saling berinteraksi untuk saling melengkapi. Itulah asal mula terbentuknya sel. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih, dan saya harap apa yang bisa kalian catat dan kalian pahami, buatlah catatan dengan bahasa kalian sendiri agar bisa lebih dipahami dengan gaya kalian sendiri. Dan selalu ingat untuk selalu belajar. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.